Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurlela dengan NIM 11114. Di sini saya dari kelas C akan memaparkan mengenai review jurnal yang diberikan. Nah, apa sih itu populasi? Nah, populasi itu merupakan kelanjutan dari biologi perikanan yang mempelajari mengenai pergerakan, dalam hal ini perubahan-perubahan dasar yang terjadi dalam populasi seperti kecepatan mortalitas, recruitment, dan pertumbuhan. Selanjutnya ada genotype based question dalam perikanan. Nah, genotip itu adalah proses menentukan polimorfisme di antara rangkaian nukleotida individu menggunakan pengujian biologis dan membandingkannya dengan rangkaian individu lain atau rangkaian referensi genotip dapat mengungkap alel yang diwarisi seseorang dari orang tuanya serta pola diferensiasi akibat kondisi lingkungan ataupun perlakuan eksperimental. Oleh karena itu, genotip ini penting dalam penelitian gen dan variasi gen yang terkait dengan evaluasi genom, eh, stres, penyakit, dan evaluasi secara umum. Genotip ini biasanya membahas mengenai pembuatan varian genom spesifik alel yang diikuti dengan deteksi untuk penentuan genotip. Adapun teknologi genotip aquaculture. Nah, pertama itu ada genotip berbasis pencernaan enzim yang mengidentifikasi genotip individu berdasarkan analisis perbedaan panjang fragmen DNA setelah perlakuan dengan enzim restriksi. Nah, genotip ini contohnya itu adalah khas dari pengetikan genom berbasis pencernaan enzim dan menunjukkan variasi urutan berdasarkan perbedaan panjang fragmen DNA setelah perlakuan dengan enzim restriksi dan analisis fragmen troferesis elektronik. Kemudian kedua itu adalah genotip berbasis PCR adalah salah satu metode genotip yang terutama didasarkan pada identifikasi variasi fragmen DNA dengan PCR. Kemudian ada genotip berbasis chip, yaitu didasarkan pada hibridisasi DNA menjadi mikroari atau manik-manik. Di sini genotip ini berguna dalam studi asosiasi untuk mengidentifikasi wilayah genom yang mungkin terkait dengan fenotip tertentu. Dengan teknologi ini, susunan PRAP dapat digunakan untuk menyatakan sekumpulan penanda molekuler dalam jumlah besar yang telah ditentukan sebelumnya yang terletak di seluruh genom. Kemudian genotip berbasis sequencing. Nah, umumnya sequencing ini berpusat pada sequencing DNA atau cDNA molekul tunggal dan metode genotip throughput tinggi yang berbasis sequencing yang dapat memberikan data genotip dan haploid SNP dengan tingkat throughput yang tak tertandingi. Nah, metode pengurutan DNA molekul tunggal seperti SSR atau amplifikasi dan pengurutan gen mitokondria yang dapat memberikan data haploid dan informasi genotip untuk populasi spesies. Populasi pertumbuhan dalam hal ini dilihat dari umurnya. Nah, ikan ini adalah salah satu kegiatan utama pada bidang ilmu perikanan, terutama karena pertumbuhan individu ikan yang merupakan proses biologis mendasar dalam dinamika populasi. Dan sebagian besar model dinamika populasi untuk menilai dan mengelola populasi ikan yang didasarkan pada usia. Nah, penggunaan model pertumbuhan yang salah dapat mempengaruhi perkiraan struktur umur populasi dan berpotensi menimbulkan bias dalam estimasi kematian akibat penangkapan ikan dan biomasa serta titik referensi terkait dan status stok. Populasi pertumbuhan dalam hal ini dilihat dari umurnya.
Nah, pertumbuhan itu menggambarkan perubahan panjang berat badan sebagai fungsi usia. Kurva pertumbuhan tuna mempunyai bentuk yang berbeda-beda, mulai dari kurva pertumbuhan von Bertalanffy yang relatif sederhana. Dalam hal ini dilihat dari sirip biru Atlantik, tuna albakar, hingga kurva pertumbuhan 2 atau 3 bait yang lebih kompleks. Contohnya itu sirip kuning dengan mata besar, ikan cakalang, tuna sirip, dan tuna sirip biru selatan. Nah, pertumbuhan ikan ini dikombinasikan dengan reproduksi dan kematian, menentukan produktivitas populasi. Nah, di mana produktivitas suatu populasi itu menentukan tingkat kematian penangkapan ikan yang berkelanjutan dan kemampuan populasi untuk pulih dari kondisi penangkapan ikan yang berlebihan. Nah, produktivitas penduduk ini menentukan ketahanan terhadap aktivitas penangkapan ikan. Oke, selanjutnya itu ada parameter kurva pertumbuhan. Nah, parameter kurva pertumbuhan ini ada beberapa parameter. Pertama itu ada menandai. Nah, data usia dan pertumbuhan yang paling akurat dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadap perubahan ukuran individu yang diberi tag dan ditangkap kembali. Namun, penerapan metode ini sangat memakan waktu dan biaya, waktu antara pelepasan dan pengambilan kembali, yang dikombinasikan dengan perubahan ukuran, digunakan untuk memperkirakan tingkat pertumbuhan dan menyesuaikan kurva pertumbuhan. Nah, ikan ini dapat diberi teks secara eksternal menggunakan teks seperti plastik konvensional atau secara internal dengan tag kawat berkode atau transport terintegrasi pasif. Kemudian ada analisis frekuensi panjang, juga disebut sebagai analisis perkembangan kelas modal yang menggunakan data ukuran yang dikumpulkan pada waktu yang berbeda dengan cara distribusinya dapat diikuti sepanjang periode waktu mode yang digunakan untuk memperkirakan pertumbuhan. Nah, rata-rata panjang umur dan variasinya itu dapat diperkirakan dengan pemisahan model secara berurutan untuk kelompok umur dengan syarat pertama itu rata-rata panjang pada kelompok umur yang berbeda dipisahkan dengan baik. Dan kedua itu variabilitas dalam rata-rata panjang yang relatif kecil dengan asumsi komponen distribusi yang diselidikinya harus berdistribusi normal. Dan temperatur yang ketiga itu ada interpretasi struktur klasifikasi. Nah, dalam sini dia itu pemeriksaan bagian keras, misalnya otolik, sisik, duri, sisip, dan tulang belakang dari ikan yang merupakan metode penuaan yang paling umum digunakan pada tuna. Nah, pada metode ini didasarkan pada teori bahwa seiring bertambahnya panjang ikan, ukuran bagian kerasnya juga akan meningkat secara proporsional dan pengendapan tanda periodik terjadi pada interval yang tetap. Nah, jika tanda pertumbuhan mewakili usia dalam tahun, maka disebut sebagai tanda tahunan atau annually. Dan jika menunjukkan usia dalam hari, maka disebut sebagai kenaikan harian. Nah, perhitungan kembali pertumbuhan ikan itu mengacu pada perkiraan panjang ikan pada umur sebelum ditangkap dengan mengukur posisi tanda pertumbuhan harian atau tahunan. Nah, pada bagian yang keras itu untuk menerapkan metode perhitungan balik pada otolit yang diperlukan data. Pertama itu ada panjang ikannya saat ditangkap. Kedua, ukuran otolitnya sepanjang bidang baca dari inti hingga ke tepi. Dan yang ketiga itu jarak dari inti ke tepi luar sebagai tanda pertumbuhan, baik harian maupun tahunan, sepanjang bidang pembacaan. Oke, selanjutnya.
Nah, salah satu ikan dengan metode yang diterapkan yaitu pertumbuhan tuna sirip biru Pasifik selama tahun pertama kehidupannya di Laut Jepang dengan memeriksa peningkatan pertumbuhan harian yang terbentuk pada otot sagitalnya. Dalam hal ini, para penulis memperkirakan bahwa tuna sirip biru remaja mencapai umur 180 dan 200 sampai 250 mm dengan umur 90 harian dengan menunjukkan tingkat pertumbuhan yang serupa tuna sirip biru Atlantik di Laut Mediterranean. Selanjutnya ada ukuran dan umur kematangan seksual tuna sirip biru betina. Nah, tuna sirip biru betina Atlantik atau Tunus teanus linnaeus merupakan sumber daya perikanan yang penting di Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Nah, spesies ini dianggap mengalami eksploitasi berlebihan sejak tahun 1980-an. Ukuran pada kematangan seksual pertama. Panjang tubuh pada median kematangan seksual 50 diperkirakan dengan menyesuaikan fungsi lokalistik dengan faksi ikan dewasa per interval dengan dengan kurva 5 cm dengan regresi nonlinear yang menggunakan program VisiPram di mana usianya itu ditentukan untuk semua jenis ikan yang termasuk dalam kelas ukuran yang sesuai dengan semua jenis ikan ukuran dewasa. Nah, upaya pertama untuk menentukan ukuran kematangan seksual tuna sirip biru betina Atlantik Timur ini dengan menggunakan metode elaborasi statistik data yang berasal dari analisis biologis. Selanjutnya, genetika dalam pengelolaan perikanan. Nah, salah satu tujuan utama pengelolaan perikanan itu untuk memastikan keberlanjutan sumber daya dan menghindari penurunan populasi. Teknologi genetika telah lama dikenal kegunaannya dalam menentukan struktur stok ikan dan beberapa upaya paling awal dimulai pada tahun 1930-an. Namun, hal ini bukan menjadi salah satu penggunaan genetika dalam pengelolaan perikanan. Penerapan penting lainnya termasuk identifikasi spesimen, pemantauan peningkatan perikanan atau restocking, dan operasi budidaya perikanan. Sistem genetika. Di sini pertama itu ada variasi elektroforesis protein. Nah, variasi elektroforesis protein ini merupakan indikator langsung dari variasi genetik yang umumnya disebabkan oleh substitusi asam amino yang pada gilirannya mencerminkan perubahan DNA. Dengan pengenalan dan permunian enzim restriksi yang memotong DNA dengan ukuran tertentu untuk melihat variasi DNA secara langsung. Selanjutnya, pengembangan polimerasi teknologi reaksi berantai atau PCR, yaitu aplikasi DNA yang cepat antara dua primer dengan DNA yang diperkuat dapat dilihat dari bentuk, ukuran, dan variabilitas ukuran yang lebih kecil. Nah, pendekatan PCR ini digunakan untuk menganalisis genetika termasuk RPAD, DNA polimorferik yang diimplikasikan secara acak. Nah, metode genetika molekuler telah terbukti sangat berguna dalam membedakan spesies ikan yang secara morfologis sangat mirip dan dalam mengungkapkan spesies yang lain yang tidak sejenis atau tidak dikenal antara filetnya ikan dan dalam memungkinkan identifikasi telur dan larvanya. Ada keuntungan dan kekurangan sistem. Nah, beberapa keuntungan dengan metode elektroforesis protein itu metodenya mencakup kecepatan dan kesederhananya, di mana usia yang kurang menguntungkan mencakup kebutuhan jaringan atau tingkat variasi yang relatif rendah, dan ketidakpastiannya variabilitas yang dicatat itu bersifat netral atau
tekanannya tidak selektif Seidel. Keuntungan utama berbasis PCR, prosedurnya itu mencakup kemudahan pengumpulan sampel dan umur penyimpanan. Dan sampel itu biasanya berukuran sangat kecil, dari urutan DNA dengan variabilitas tinggi atau rendah, pemilihan wilayah genom yang bijaksana atau tertentu, dengan penggunaan wilayah non-coding untuk menjadikan datanya itu kurang efisien atau tidak bertanggung jawab faktanya terhadap pengaruh seleksi alam. Dan kerugiannya termasuk waktu pengembangannya lebih lama dan pengumpulan datanya lebih lambat, kebutuhan akan keahlian teknis yang lebih besar, dan tentu saja peralatan yang rumit dan mahal tentunya. Teknik dalam DNA. Ada dua teknik, pertama metabarcoding dan DNA barcoding. Nah, metabarcoding ini adalah pengkodean batang DNA atau RNA dengan cara yaitu identifikasi banyak taksa secara bersamaan dalam sampel yang sama. Nah, perbedaan utama antara barcoding dengan metabarcoding adalah, nah, pada metabarcoding ini tidak berfokus pada satu organisme tertentu, namun tujuannya untuk menentukan komposisi spesies dalam suatu sampel. DNA barcoding itu sendiri merupakan cara mengkarakteristikkan spesies dengan menggunakan arbitrasi pendek sequencing DNA. DNA barcoding ini merupakan metode favorit dalam forensik taksonomi karena efektif dalam mengidentifikasi dalam berbagai kondisi sampel uji dan tidak menghasilkan data yang tidak relevan atau ambigu. Mungkin hanya itu, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.